Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan sekarang kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Inggrisnya. Kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Namun sebelumnya buku-bukunya disiapkan dulu ya. Kita nyalakan dulu TV-nya. Ya baik. Sekali lagi bukunya dipersiapkan dan perhatikan, simak baik-baik apa yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya Bapak berubah dulu. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari past tense ya dalam kalimat nominal atau nonverbal. Pada kelas 5 kemarin kita sudah mempelajari past tense, hanya sekarang kita pelajari lebih jauh lagi tentang past tense ini. Kalimat nominal ini adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb. Misal contohnya saya bahagia, terus kemudian dia sedih, atau mereka adalah murid yang pintar. Nah, dalam kalimat itu kan tidak ada kata kerja ya, berarti nominal. Kalau misalnya ada kata kerja, misalnya aku pergi ke sekolah, kemudian aku menulis di buku tulis. Nah, itu kan ada kata kerjanya, yang pertama pergi, yang kedua menulis. Nah, sekarang kita akan mempelajari past tense dalam kalimat nominal. Ya, simple past tense adalah bentuk kalimat yang menyatakan kejadian di masa lalu. Pada kalimat yang tanpa kata kerja ini, setelah subjek kita harus menambahkan was atau were. Ya, subjek apa saja yang menggunakan was dan were. Yang subjeknya I, she, he, it menggunakan was, sedangkan yang subjeknya you, they, we menggunakan were. Berbeda dengan yang dulu ya, misalnya dalam present tense, misalnya kelompoknya sekarang berbeda ya, biasanya I, you, they, we, sekarang I, she, he, it ya, I, she, he, it menggunakan was dan you, they, we menggunakan were. Nah, ini supaya gampang kita membandingkan dengan simple present tense. Contohnya kalimatnya I am happy, kemudian di past tense I was happy, artinya sama, aku senang. Yang membedakannya adalah waktunya ya. Kalau simple present tense I am happy, senangnya itu sekarang. Kalau past tense aku senang, senangnya itu dulu atau waktu itu. Kemudian contoh yang kedua, they are teachers, mereka adalah guru. Kemudian they were teachers, juga sama, mereka adalah guru. Yang membedakannya itu tadi waktunya. Kalau yang menggunakan is mr, to be-nya is mr, artinya sekarang atau kebiasaan. Sedangkan kalau yang to be-nya was dan were itu berarti dulu ya, sudah lampau. Kemudian berikutnya, Susanti is a badminton player. Susanti adalah pemain bulu tangkis, dan Susanti was a badminton player. Susanti adalah pemain bulu tangkis. Yang membedakan itu tadi waktunya. Kemudian yang terakhir, she is here dan she was here. Nah, itu juga sama, artinya dia di sini. Kalau yang she is here, kalau yang she was here, dia dulu di sini, atau dia waktu itu di sini, atau dia pernah di sini ya. Pokoknya kalau yang was atau were berarti itu sudah lampau. Catatannya, ketika ingin menceritakan kejadian di masa sekarang menggunakan present tense, dan ketika kita ingin menceritakan kejadian di masa lalu menggunakannya past tense. Nah, bentuk kalimat past tense biasanya ada 3. Yang pertama positif, negatif, dan ketiga interrogatif. Pada kalimat positif, pada kalimat yang positif, was dan were-nya berada setelah subjek ya. Contohnya misalnya I was in Bandung yesterday. Nah, setelah subjeknya kan I, pelakunya ini I. Nah, setelah subjek ditambah was atau were. Kenapa I ditambah was? Karena tadi kelompok I, she, it menggunakan was. Kemudian yang negatif, was dan were berada setelah subjek lalu ditambah not ya. Yang negatif tambah not, sama I was not in Bandung yesterday, tinggal ditambah not saja setelah was atau were, artinya aku tidak di Bandung kemarin. Yang interrogatif, was dan were-nya berada di awal kalimat ya, atau sebelum subjek. Tinggal yang positif kan I was in Bandung yesterday,
tinggal dipindahkan saja wasnya ke paling depan, jadi was I in Bandung yesterday. Nah, seperti itu. Yang tadi contoh yang was, sekarang yang were-nya. Doni and Donna were hungry. Yang negatifnya tadi setelah was were ditambah not ya, jadi Doni and Donna were not hungry. Kemudian yang interrogatifnya were atau was-nya pindah ke depan ya. Yang ini kan ini setelah subjeknya Doni and Donna. Kemudian were-nya pindah ke depan, jadi were Doni and Donna hungry. Nah, jadi kenapa Doni dan Donna menggunakannya were? Karena Doni dan Donna termasuknya ke they ya, kan kelompok you, they, we menggunakannya were, jadi ini pakai were. Catatannya, was not itu bisa disingkat menjadi wasn't, sedangkan were not bisa disingkat menjadi weren't. Nah, kemudian jika was dan were posisinya ada di awal kalimat, maka artinya adalah apakah ya, karena ini tanda tanya berarti ini kalimat tanya. Jadi apakah Doni dan Donna lapar? Ini menceritakan waktu yang dulu ya, meskipun di sini tidak ada keterangan kalimat yang menerangkan ini yesterday, last year. Tapi kalau misalnya to be-nya menggunakan were atau was, itu otomatis pasti menceritakan kejadian di masa lalu. Nah, sekarang latihannya, kerjakan 3 soal ini biasanya di buku tulis ya, seperti contoh yang tadi di atas, kemudian difoto dan dikirimkan di Japri ya. Pertemuan kali ini kita sudah selesai. Silahkan video ini dicermati dan dipahami baik-baik, karena pertemuan selanjutnya past tense-nya dalam bentuk verbal ya, dalam kalimat yang memiliki kata kerja, dan jadi formatnya agak sedikit berbeda. Baik, Bapak tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.